Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di pembelajaran video ITTL Indonesia. Kita sekarang akan bedah ya kompilasi soal sepele tentang TPS kuantitatif yang harusnya kamu nggak boleh salah nih. Jadi kita akan bahas 12 soal yang sepele-sepele tapi masih banyak yang salah atau masih banyak yang ngerjainnya masih kelamaan. Nah, kita akan bahas. Jadi teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus channel ini supaya bisa membuat konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, jadi sebaiknya nih teman-teman mungkin ya bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal ini. Linknya ada di deskripsi nih kalau teman-teman pengen kerjain. Kemudian sangat disarankan nih teman-teman setelah mengerjakan, teman-teman mencatat nih kira-kira dapat benernya berapa, ngerjainnya dalam waktu berapa menit. Nah setelah itu teman-teman akan menonton video ini ya diusahakan sampai tuntas lah ya supaya bisa mengetahui konsep cepatnya secara lengkap. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 nih. Kita punya akar 1,61 ini adalah P ya. Kita disuruh untuk mengubahnya ke dalam bentuk akar 17,1 nih. Nah, gimana caranya? Oke, kita pokoknya fokus terhadap apa yang diketahui ya. Kita punya P sekarang ini adalah akar 1,61. Nah, karena ini adalah fungsi akar, oke lah kita coba kuadratin kali ya. Akan menjadi P kuadrat ini sama dengan 1,61, akarnya hilang. Nah, kemudian ini kan angka satuan nih, kebetulan, dan ini belasan nih. Nah, biar jadi belasan coba kita kaliin 10 nih. Jadi ini akan menjadi 10 P kuadrat. Ini dikali 10, maka 10 P kuadrat sama dengan 16,1. Oke, seperti itu. Tinggal selangkah lagi menuju 17,1 nih. Kita apain? Ternyata cukup kita tambah 1 nih. Ini juga ditambah 1 yang kiri. Maka 10 P kuadrat ditambah 1, ini ternyata adalah 17,1. Ya udah, sekarang tinggal kita kasih akar aja. Nah, seperti ini ya. Yang kiri juga kita kasih akar. Ternyata jawabannya yang E nih, yaitu akar 10 P kuadrat plus 1. Oke, mudah dipahami ya. Sekarang nomor 2 nih. Luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan Y sama dengan 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, teman-teman tidak perlu memakai integral ya. Bikin lama aja, kita cukup bikin koordinat kartesius. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Ya, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Katakanlah nih, kita sekarang akan gambar grafiknya ya. Ini grafik Y sama dengan X. Kemudian yang seperti ini adalah grafik Y sama dengan min X. Kemudian sekarang ada grafik Y sama dengan 4. Itu adalah grafik yang bentuknya melintang seperti ini. Ya, di sini adalah koordinatnya 4. Oke, seperti itu ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh 3 garis ini kan bisa kita lihat nih sebagai ternyata adalah sebuah segitiga nih. Ya kan? Segitiga. Nah, kalau kita bicara luas segitiga, yang harus kita perhatikan tuh apa nih? Alas sama tinggi kan? Nah, tingginya berapa nih? Kalau misalnya titik puncaknya di sini ini adalah koordinat 0 dan di sini 4, berarti T-nya dari sini sampai sini kan? Berarti T-nya sama dengan 4. Kemudian untuk menghitung alas kita harus mencari panjang alasnya, yaitu dari sini sampai sini nih ternyata. Berapa panjangnya? Nah, di sini kita harus tahu koordinat X-nya berapa nih di sini. Nah, karena ini adalah grafik Y sama dengan min X, di mana Y sama dengan 4, maka X-nya sama dengan min 4 kan? Ya enggak? Gradiennya 1. Begitu juga dengan Y sama dengan X ini. Di sini kita punya grafik Y sama dengan X, di mana Y-nya sama dengan 4, maka di sini X-nya juga sama dengan 4. Nah, jarak dari min 4 sampai 4 ini adalah 8 satuan. Sehingga luasnya sama dengan setengah kali alasnya tadi. Kita tulis dulu, setengah kali alasnya adalah 8 satuan. Ini 8, dikali tingginya tadi adalah 4 satuan. Sehingga setengah kali 8 kali 4 ini adalah 16 satuan. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ternyata seperti itu ya, tidak usah ribet-ribet. Nah, sekarang kita punya soal nomor 3 nih. Ini kelihatannya agak menakutkan karena ada 3 variabel ya, malah 4 variabel nih. Tapi nggak apa, kita coba substitusi apa yang kita ketahui nih. Y sama X-nya. P sama dengan, berarti sama dengan berapa nih? X-nya kan 3Y ya. Ditambah Y, ditambah 4Z kuadrat. Sama dengan akar, sekarang kita masukin Y-nya sama dengan 3Z kuadrat. Ini akan menjadi 3 dikali 3Z kuadrat. Ditambah Y-nya ini adalah
3Z kuadrat ditambah 4Z kuadrat. Ini akan menjadi akar 9Z kuadrat tambah 3Z kuadrat ditambah 4Z kuadrat. Nah, ini kalau dijumlahin akan menjadi akar 9 ditambah 3 ditambah 4 itu adalah 16 dikali Z kuadrat. Nah, ini kalau di akar akan menghasilkan berapa nih? 4 dikali Z. Ini tadi adalah P ya. Nah, untuk mencari rasio P per Z, kita cukup membawa Z-nya ini ke ruas kiri, sehingga P per Z ini sama dengan 4. Udah gitu aja. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ternyata cukup simpel ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 ya. Kita punya A pangkat M sama dengan 3. Tentukan A pangkat M ditambah A pangkat min M. Nah, oke, jadi konsepnya sebenarnya sangat sederhana. A pangkat M ditambah A pangkat min M. A pangkat min M ini kan bisa kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya menjadi A pangkat M dipangkatkan min 1 kan. Sehingga kita akan menemukan A pangkat M nya ini 3 ditambah 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 itu adalah 1/3 ya. Iya enggak? Ini akan sama dengan 9 ditambah sama dengan, kita samakan penyebutnya, 9 ditambah 1/3 sama dengan 10/3. Jawabannya langsung yang B ya. Jadi kebanyakan kesalahan itu biasanya letaknya di sini dalam mengkonversi A pangkat min M ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya agak panjang, tapi kita konsepnya sederhana kok ini. Jadi admin ingin pergi dari Bekasi ke Cikampek ya, melalui jalan lurus ke arah timur. Total treknya ini 120. Jadi misalkan di sini adalah Bekasi, di sini adalah Cikampek ya. Ini ada trek lurus yang jaraknya 120 kilo. Kemudian sepanjang jalan terdapat 4 kali belokan jalan yang mengarah lurus ke selatan ya. Jadi kan kalau kita lihat ke mata angin ya, ini kan ke arah timur ya, selatannya ke arah bawah ya. Nah, ada belokan 4 kali nih, masing-masing 12,5 kilo. Berarti katakanlah di tengah jalan yang mana yang random lah. Ini tuh ada belokan misalnya di sini nih. Terus ada belokan lagi di sini, di sini, di sini. 4 kali masing-masing 12,5 kilo. Nah, 12,5 kilo dikali 4 ya, 12,5 kilo dikali 4 kan kalau di total adalah 50 kan, 50 km. Nah, dia endpointnya atau titik akhirnya tuh pasti di suatu tempat di mana di sini jarak horizontalnya adalah 120, sedangkan jarak vertikal dia ternyata udah belok ke selatan berjarak 50 km. Nah, sekarang pemerintah ingin membuat jalan tol yang lurus tanpa berbelok. Berapa jarak terpendek? Nah, ini kan teman-teman bisa amati ya. Ini adalah suatu pola segitiga siku-siku nih, siku-sikunya di sini. Nah, kok bisa? Nah, ini tadi belokan yang kecil-kecil ini, belokan pertama, belokan kedua, belokan ketiga, belokan keempat, kita bawa semuanya ke sini. Kita sederhanain menjadi sebuah garis lurus ya, yang seperti ini. Dimana kalau kita total ini panjangnya 50 kilo. Nah, jadi resultannya kalau kita buat adalah menjadi seperti sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, seperti ini nih. Nah, bagus kan? Nah, ini adalah jarak terpendeknya. Bagaimana menghitungnya? Yaitu pakai Pitagoras. Akar 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Kita ingat ya, triple Pitagoras itu 5, 12, 13 salah satunya ya. Sehingga ini otomatis jawabannya 130. Jawabannya yang E. Nah, ini nggak perlu dihitung, teman-teman perlu kuasai triple Pitagoras yang dasar ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, sekarang admin pengen pergi dari Bekasi ke Cikampek nih naik mobil nih. Ternyata ada 3 gerbang tol, dengan tiap gerbang tol ini ada 4 pintu yang dibuka nih. Jadi misalnya kan ini kan jalan tol ya. Ini ada gerbang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga. Masing-masing ada 4 pintu nih yang dibuka. Nah, ada berapa cara untuk pergi ke Cikampek dengan menembus suatu pintu gerbang tol? Oke, sebenarnya konsepnya sederhana ya. Katakanlah gini aja deh. Misalkan kita akan ambil contoh, kalau teman-teman ini lupa rumusnya atau lupa cara menjawabnya, teman-teman bayangkan masalah yang simpel dulu nih. Misalkan teman-teman punya jalan tol yang gerbangnya cuma 2. Di sini dan di sini, masing-masing pintunya cuma 2. Sini, 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 sini. Katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, cara teman-teman untuk menembus dari sini ke sini itu kan ada 4 cara ya, yaitu AC, kemudian AD, kemudian
BC, kemudian BD kan. Sehingga ada 4 cara. Ini kita peroleh dari 2 dikali 2. Sama juga di sini ada masing-masing 4 pintu, 4 pintu, 4 pintu. Cukup kita kalikan 4 kali 4 kali 4. Jawabannya mana? Jawabannya adalah 64 cara ya, atau yang do. Nah, kalau misalnya ini 2 pintu, misalnya ini 2 pintu gimana? Kalau misalnya yang ini itu 2 pintu berarti 4 kali 4 kali 2 ya. Seperti itu ya, simpelnya. Kebanyakan kesalahan dalam nomor ini itu kurang mengetahui analisis dasarnya ya. Kemudian nomor 7 nih. Nilai dari 1/6 ditambah 1/2 tambah 1/20 tambah 1/30 tambah 1/42. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ini sebenarnya cukup simple ya. Nah, ini kita akan bocorkan. Namanya 1/6 itu kan adalah 1/2 kali 3. 1/12 itu 1/3 kali 4, ya kan? Dan seterusnya sampai 1/42 ini adalah 1/6 dikali 7. Nah, teman-teman kalau mau cara cepatnya ini teman-teman cukup lihat ujung sama ujung nih. Nih, kita tandain ya. Ujung ini di sini adalah 1/2 dan ujung yang di sini adalah 1/7. Nah, kita cukup kurangkan kedua ujung ini menjadi 1/2 dikurangi 1/7. Jawabannya berapa? Kita samain penyebutnya. Ini adalah per 14. Berarti ini 7 min 2 atau 5/14. Jawabannya yang mana? Jawabannya auto yang C ya. Nah, sangat cepat nih. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi 1/2 kali 1/3 itu kan secara tidak sengaja adalah 1/2 dikurangi 1/3 ya. Sehingga kalau kita punya, ini teman-teman boleh buktikan nih, ternyata sama nih jawabannya, yaitu 1/6 atau yang seperti ini nih. Nah, kalau ada soal 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 dan seterusnya kan akan sama dengan setengah min 1/3. Terus yang ini adalah 1/3 min 1/4. Lanjut terus sampai 1/4 min 1/5. Ini kan min 1/3 sama 1/3-nya bisa dicoret ya. Min 1/4 sama 1/4-nya bisa dicoret. Tinggal yang awal sama yang akhir ini tinggal dikurangi aja ya. Jadi cara simpelnya seperti itu. Jadi kita jangan belajar rumus cepatnya doang, kita juga harus belajar penurunan rumusnya. Oke, sekarang kita punya nomor 8. Ini adalah tentang operasi bilangan ya. Nah, jadi konsep operasi bilangan tuh teman-teman yang paling penting itu jangan panik dan yakinlah bahwa pasti ada yang bisa dicoret-coret. Nah, nanti kita tambahnya pasti coret-coret ya. Nah, sekarang kita punya 9. Ini 9 dikali 21% dikuadratin. Ini kan berarti kan 21/100 ya. Karena kuadrat berarti kita ada 2 perkalian nih. 21/100-nya 2 kali. Dikali akar 14,4 ya. Akar 14,4. Nah, kebetulan ini kan juga ada akar 90 kan. Mending kita langsung pakai di sini. Jadi biar jodoh ya, akar ketemu akar ya. Kemudian yang masih tersisa adalah 0,1 pangkat min 3 nih. Nah, teman-teman 0,1 kan bisa kita sebut sebagai 10 pangkat min 1 kan. Nah, kalau kita pangkatin min 3 akan sama dengan 10 pangkat min 1 kali pangkat min 3 atau 10 pangkat 3 kan, atau sama dengan 1000 nih. Ya udah, ini kita punya 1000 ya. Dibagi kita masih ada 49. Nah, bagaimana kita menyederhanakan bentuk ini? Oke, sekarang kita akan sederhanakan yang akar dulu. Akar 14,4 dibagi akar 90 ya. Misalkan sekarang kita iseng mengalihkan akar ini dengan akar 10 ya. Ini kita kali dengan 10 ya. Dan ini kita kali dengan 10. Maka yang ini pasti akan menjadi akar 144 kan. Sedangkan yang bawah akan menjadi akar 900. Nah, akar 144 ini ternyata adalah 12 dan akar 900-nya adalah 30. Nah, ternyata sangat cepat nih. Nah, sekarang kita punya 1000/49. Ini 1000-nya bisa kita coret ya. Ini 2 angka 0 kita coret buat ke sini. Kemudian ada angka 01 kita coret buat ke sini nih. Lalu 49 ini bisa kita coret juga dengan yang mana? Oke, ini kita bagi 7. Bagi 7 ini tersisa 7, tersisa 3 ya. Nah, ini masih ada angka 7, bisa kita coret lagi nih. Sama sini, ini akan tersisa 3. Maka kalau kita totalkan, ini sekarang kita punya 9 dikali 3/10 dikali 3 dikali 12/30. Nah, yang ini udah habis kan? Ya, berarti kita tinggal menghitung yang ini nih.
Sekarang 3 dibagi 30. Oke, ini akan menjadi 10 ya. Berarti 9 dikali 3 kali 12 dibagi 100 nih. Ketemunya berapa? Nah, 9 dikali 36 itu 324. Ini 9 dikali 36 itu 324 dibagi 100. Hasilnya adalah 3,24. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ternyata. Oke, semoga mudah dipahami. Begitulah cara menangani soal operasi bilangan. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Ini kita punya barisan deret. Kita punya data nih. Suku ketiganya 8. Berarti langsung saja kita tulis A plus 2B ini sama dengan 8 ya. Nah, kemudian sekarang kita punya U2 plus U3 plus U4 plus U5. Namanya U2 itu kan A plus B kan. Ditambah U3 itu kan A plus 2B terus ya. Naik terus sampai A plus 3B itu U4. Kemudian U5 itu A plus 4B. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya bahwa UN ini sama dengan A dikali N-1 kali B. Ini kalau ditotal sama dengan 40. Nah, terus sekarang kita jumlah ini ada 4 buah A kan? 4A. Kemudian kita sekarang punya B plus 2B plus 3B plus 4B. Ini adalah kalau dijumlah 10B sama dengan 40. Nah, kemudian sekarang kita punya 2 buah persamaan nih yang sama-sama memuat A dan B. Ini biar bisa kita eliminasi, kita akan kalikan 4 ya, akan menjadi 4A plus 8B sama dengan 32. Nah, di sini kita akan mengeliminasi 4A ditambah 8B sama dengan 32. Persamaan yang atas ini ya, kalau kita kurangi akan menjadi 2B sama dengan 8, maka B sama dengan 4. Habis itu ngapain? Nah, habis ini teman-teman kembali ke persamaan awal. A plus 2B sama dengan 8. Masukin aja B sama dengan 4, berarti A plus 2 kali 4 ya, berarti ini A plus 8 sama dengan 8, maka A nya sama dengan 0. Udah, secepat itu. Jawabannya yang B. Kemudian berikutnya, nah sekarang kita punya bentuk berulang nih. Ini seakan-akan sulit ya, padahal sangat mudah. Kita cukup memisalkan ini sama dengan X. Lalu kita lihat perulangannya. Perulangan itu maksudnya ini kan ada akar 1, akar 2. Nah, berarti akar 1, akar 2 selanjutnya kan yang ini kan. Nah, yang ini nih. Berarti ini bisa kita ganti sebagai X juga kan. Berarti akar 1, akar 2 kali X ini sama dengan X. Sekarang kita kuadratkan kedua ruas, ini akan menjadi berapa nih? Akarnya hilang ya, berarti ini kita punya 1 dikali akar 2X, ini sama dengan X kuadrat. Sekarang kita kuadratin lagi, ini satunya hilang ya. Ini akan menjadi 2X sama dengan X pangkat 4. Ya, ini kita kuadratin lagi, akarnya hilang ya. Nah, kalau mau cepat ini bisa kita coret aja X sama X nya ya. Ini jadi X pangkat 3, berarti X pangkat 3 sama dengan 2. Maka X sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Jawabannya yang D. Ya, cepat ya, ternyata nggak usah lama-lama. Kemudian selanjutnya nomor 11. Ini soal yang cukup ngetren ya di grup manapun. Tentukan nilai A plus B plus C pada pecahan bersusun. Nah, jadi konsep pecahan bersusun banyak seperti ini, itu pasti kita akan membagi ini menjadi suatu bilangan bulat ditambah bilangan pecahan. Bilangan bulatnya pasti mendekati yang paling mendekati ya, misalkan 5/3. Ini kan sama dengan 1,67 kan. Ini sama dengan 1 ditambah 0,67 atau 2/3. Ya udah, otomatis A nya sama dengan 1. Nah, kok bisa? Oh, bisa, kita akan mewujudkan ini dalam bentuk pecahan ini ya. A nya sama dengan 1. Sekarang kita punya 2/3 sama dengan 1 per B plus 1 per C. Nah, ini gimana nih penyelesaiannya? 2/3 itu kan boleh kita ubah bentuk menjadi 1/3/2 kan? Ya enggak? Nah, sekarang kita punya B ditambah 1/C. Ini sama dengan 3/2. Nah, sama dengan konsep di atas, 3/2 atau 1/2 ini akan kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Caranya ini 1/2 kita akan bulatkan ke bawah, akan menjadi 1 ditambah 0,5. Ya udah, 1 ini auto B, berarti B sama dengan 1. Dan 1/C ini adalah 0,5 ya. Maka C nya sama dengan 2. C nya sama dengan 2, sehingga A plus B plus C berarti 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Jawabannya yang B. Lanjut soal terakhir ya.
persamaan garis nih, 3x plus 4y plus 12 sama dengan 0. Kita disuruh mencari garis lain yang tegak lurus ya. Jadi konsep tegak lurus kan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Tapi terlebih dahulu kita harus cari gradien garis ini. Nah, langsung saja apabila kita mempunyai garis AX plus B plus C sama dengan 0, maka gradien atau M-nya sama dengan minus koefisien X dibagi koefisien Y. Ini ya cara cepatnya. Atau secara umum bisa kita simpelkan menjadi min koef(x) itu A per B. Ini adalah gradiennya, min A per B. Berarti sekarang kita bisa lihat ya, berarti garis ini gradiennya adalah min 3 per 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari masing-masing dari option ini yang memiliki gradien tegak lurus nih. Nah, karena M1-nya adalah min 3 per 4, maka M2-nya ini konsepnya adalah lawan kebalikan. Jadi minusnya hilang, lalu pecahan ini kita balik, berarti auto 4 per 3. Ini yang kita sebut sebagai lawan kebalikan ya. Minusnya hilang, pecahannya dibalik. Oke, langsung saja kita harus mencari yang nilai min A per B-nya 4 per 3. Option A, min A per B-nya berapa ini? Min A-nya min 4, B-nya 3, min 4 per 3. Bukan ya, berarti option A salah. Kemudian yang B. Oh iya, jadi sebenarnya untuk konsep mencari gradien ini kita tidak usah memperhitungkan nilai C ya. Nilai C ini kita abaikan ya. Jadi kalau ini 69 ini kita nggak usah peduli 69 ini gimana. Nah, untuk yang option B kita punya A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan min 3. Berarti min A per B sama dengan min negatif 4 itu kan 4 ya, dibagi min 3 sama dengan min 4 per 3. Ini juga bukan jawaban yang diminta. Kemudian yang option C nih, 8x min 6y min 3 sama dengan 0. A nya adalah 8, berarti min A nya ini min 8 ya. Kemudian B nya min 6 dibagi min 6. Min 8 dibagi min 6, hasilnya adalah 4 per 3. Ternyata jawabannya yang C. Ternyata sesimpel itu ya. Tidak usah pusing-pusing dalam mengerjakan soal persamaan garis ya. Oke, mungkin sekian yang dapat admin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.